Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Fikri Farikhin selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian kelas 5 PAIC. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang kepemimpinan. Baik, mari kita langsung menuju pada materinya. Yang pertama ialah tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yakni leadership. Dalam Ensiklopedia Umum pada tahun 1993 diartikan hubungan yang erat antara seorang atau kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin. Adapun pengertian kepemimpinan dari beberapa pendapat ahli antara lain, yang pertama ialah pendapat Bass pada tahun 1990 berpendapat bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Kemudian yang kedua ialah Jacob dan Jacques pada tahun 1990. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan sasaran. Dan yang ketiga ialah menurut Kotler pada tahun 1988, kepemimpinan adalah proses menggerakkan seseorang atau sekelompok orang kepada tujuan-tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara yang tidak memaksa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam situasi tertentu seseorang lebih menonjol dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok, sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Pembahasan selanjutnya ialah tentang keterampilan kepemimpinan. Davis pada 1981 mengidentifikasi 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu antara lain yang pertama ialah technical skill. Diperlukan pemimpin agar ia mampu menguasai dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Kemudian yang kedua ialah human skill, yakni kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sifat respect dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga ialah conceptual skill, yakni pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang dapat yang timbul dari pemikiran yang cerdas tentang suatu persoalan. Dan pembahasan yang selanjutnya ialah C, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan teori sifat pemimpin, yakni pendekatan teori ini lebih menekankan pada ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin.
Kemudian yang kedua ialah pendekatan perilaku pemimpin. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat pemimpin. Karena sifat seseorang kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Menelaah perilaku kepemimpinan dapat diidentifikasi dari dua aspek, yaitu dari fungsi kepemimpinan yang dijalankan dan gaya yang ditunjukkan pemimpin. Yang pertama ialah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan akan terjadi secara efektif apabila pemimpin menjalankan dua fungsi utama, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan tugas atau fungsi pemecahan masalah, dan yang kedua berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial. Dan yang selanjutnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau juga dapat diartikan pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinannya. Terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya dengan orientasi tugas dan gaya dengan orientasi pada anggota. Gaya kepemimpinan yang berorientasi dengan tugas ingin pekerjaan tugas selesai dengan memuaskan, tepat waktu dan sempurna, sehingga dia betul-betul mengendalikan pegawai agar konsisten dalam pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau anggota organisasi, melaksanakan kepemimpinan dengan berupaya memberikan dorongan sangat, membimbing dan mengarahkan secara empati, dan memberikan kepercayaan kepada anggota untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan karyanya sendiri. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.